Tapi memang realitas sekarang tuh memang budak-budak kita tuh tanpa disadari. Udah budak money, budak corporate, terus budak jabatan gitu, haus kekuasaan tuh semua tuh kayaknya. Tuhan tidak merancang manusia untuk jadi budak ekonomi atau diperbudak oleh ekonomi. Namun ya kerja bukanlah perbudakan, melainkan bagian dari ibadah kita sebenarnya. Harusnya sih begitu. Harusnya begitu, ya. Tapi justru akhirnya kita jadi budak ekonomi, ya. Tuhan ingin kita menguasai pekerjaan kita, bukan diperbudak. Diperbudak. Itu poin pertama. Nanti mungkin bisa disambung ya. Yang kedua adalah kadang-kadang kesibukan yang berlebihan itu juga adalah bagian dari strategi iblis. Kesibukan yang berlebihan itu adalah bagian dari strategi iblis. Waduh. Jadi ada dalam hari-hari ini saya punya satu keresahan di mana kok kayaknya manusia ini jadi seperti budaknya ekonomi gitu ya. Nah, bahwa kita didesain oleh dunia ini untuk diperbudak oleh uang gitu ya, atau ekonomi. Sehingga akhirnya kita waktu untuk keluarga berkurang, waktu untuk Tuhan melemah ya. Dan kesehatan fisik kita dan kesehatan mental kita juga terganggu ya, dan kita jadi kehilangan kehilangan makna sejati dari kehidupan kita begitu ya. Dan ini sangat mempengaruhi kita biasanya gitu. Itu yang saya rasakan sih. Apa ya penyebabnya itu, apa tuh kira-kira tuh Pak Chef? Nah, memang kan kalau menurut saya sih ya, manusia semakin hari semakin mencintai uang, katanya firman Tuhan. Oh iya ya. Itu benar loh itu. Ya, jadi sehingga orang-orang mulai bagaimana supaya bisa lebih kaya dan lebih lebih makmur dan lebih sukses dan memiliki segala-galanya, memiliki dunia ini kan gitu. Nah, salah satunya yang tadi itu, orang makin hari tuh makin cinta. Kayak haus materi tuh kayak semakin menjadi-jadi gitu ya. Kalau orang sekarang bilang makin liar. Iya, betul. Ya. Yang susahnya itu adalah kita terjebak kepada sistem itu gitu. Ya, kalau kita nggak punya penghasilan atau uang ya kita nggak bisa hidup. Iya. Kita mati gitu. Tapi kalau kita terus-menerus di situ ya pada akhirnya kita terjebak dengan budak ekonomi dan ini ya. Nah, itu yang jadi perenungan saya sih gitu. Saya dengar dari teman-teman yang kerja di perusahaan gitu ya, atau yang di kantor gitu kan. Mereka punya istilah tuh gini, budak korporat. Budak korporat. Iya. Pernah satu kali ada seorang teman tuh, dia telepon, dia bilang, di mana bang? Dia panggil bang. Kenapa? Aku bilang, bisa nggak kita keluar sebentar makan siang? Bisa, saya bilang. Kebetulan belum makan siang tuh. Jadi jam 11:30 dia jemput di gereja, dulu di office masih. Pergilah kami tuh di tempat makan. Baru duduk, langsung nangis dia kan. Saya tanya kenapa? Nangis saja tanpa berkata-kata. Ya udah, saya pun diam tuh dengerin. Saya bilang, Roh Kudus bantu saya tuh bisa mengerti situasi semacam ini gitu kan. Dia nangis dan dia bilang, saya itu capek dan lelah. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Dia bilang, hidup itu kayak dikejar-kejar. Iya. Kejar tuntutan pekerjaan, tuntutan dari keinginan diri sendiri, termasuk juga dia membiayai keluarga kan. Jadi dia bilang, bisa nggak tuh bunuh diri itu berdosa katanya? Tidak berdosa kan? Dia bilang kalau tidak berdosa, lebih baik saya mati katanya begitu. Wow. Dan dia ngomong gitu sambil nangis. Wow. Kami dari jam 12 cuman sampai 12:30. Iya. Karena jam 1 dia harus balik office. Iya. Dia termasuk orang nomor 2 di perusahaan dia. Bayangin Pak, itu saya nggak ada doain, saya nggak ada keluarin satu kata pun. Saya cuman biarkan dia nangis. Iya. Tepat 12:30, tiba-tiba berubah wajahnya, senyum dia. Oke. Pak, terima kasih ya, sudah luangkan waktu untuk mendengarkan. Saya udah kuat sekarang, saya mau pulang bekerja lagi. Iya. Dan di situ tuh saya belajarnya gini Pak Sam. Rupanya
ada masalah-masalah yang sebenarnya kita nggak perlu kasih solusi. Dia memang butuh ruang, apa tuh istilah saya dulu tuh safe space, ruang aman untuk dia butuh telinga mau mendengarkan keluhan itu. Wow, keren tuh. Terus saya bilang, Iya. tapi memang realitas sekarang tuh memang budak-budak kita tuh tanpa disadari. Udah budak money, budak corporate, terus budak jabatan gitu, haus kekuasaan tuh semua tuh kayaknya apa itu ya, udah kayak bercampur aduk gitu. Dan lebih parahnya kita ada di dalam sistem itu. Ada di situ. Dan itulah pertama kita harus sadari itu kan. Iya. Ini Pak Sem lah, ini menurut Pak Sem nih. Sejauh pengalaman Bapak lah. Iya. Itu kira-kira solusinya apa nih? Ya, kalau kita kembali ke firman Tuhan ya. Ya memang waktu Tuhan menciptakan dunia ini, kita memang didesain untuk tidak malas-malasan. Iya. Itu udah pasti bahwa kita harus bekerja karena ada mandat Tuhan di mana kita berkuasa atas bumi ini. Artinya di situ kita harus bertanggung jawab, artinya harus bekerja begitu. Tetapi persoalannya sekarang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, oleh karena dosa itu kita jadi menderita kan gitu. Dan pada akhirnya manusia lebih berfokus kepada mencari kenikmatan dari dunia ini, kan gitu ya, harta dari dunia ini. Makanya Yesus waktu dia datang, dia kasih nasihat nih, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan katanya. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Mamon katanya. Gitu. Jadi memang Tuhan tidak merancang manusia untuk jadi budak ekonomi atau diperbudak oleh ekonomi. Namun ya kerja bukanlah perbudakan, melainkan bagian dari ibadah kita sebenarnya. Harusnya sih begitu. Harusnya begitu, ya. Tapi justru akhirnya kita jadi budak ekonomi, ya. Tuhan ingin kita menguasai pekerjaan kita, bukan diperbudak. Diperbudak. Itu poin pertama. Nanti mungkin bisa disambung ya. Yang kedua adalah kadang-kadang kesibukan yang berlebihan itu juga adalah bagian dari strategi iblis. Kesibukan yang berlebihan itu adalah bagian dari strategi iblis. Waduh. Ya, jadi contoh ya, kayak Firaun memberi tugas yang lebih berat kepada orang Israel supaya mereka nggak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan. Ya, jadi kita nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk baca firman, nggak punya waktu untuk doa, nggak punya waktu untuk memikirkan tujuan hidup kita. Akhirnya kita jadi seperti robot, diperbudak oleh ekonomi tadi. Nah, yang seharusnya kan Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu hidup seimbang. Seimbang, ya. Nah, apa yang dibuat Tuhan untuk mengatasi hal itu? Yakni Tuhan menetapkan hari Sabat, di mana kita bekerja 6 hari, beristirahat satu hari, ya kan? Nah, menarik, kemarin saya dengar firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan menciptakan dunia ini di dalam 6 hari ya. Mungkin 6 hari ini kita bisa punya penafsiran yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas di dalam 6 hari Tuhan bekerja, dan Tuhan sengaja di hari yang ke-7 beristirahat atau mengambil Sabat. Pertanyaannya, apakah Tuhan butuh istirahat? Oke, iya kan? Iya. Ini harus kita renungkan. Tuhan butuh istirahat nggak sih sebenarnya? Ya kan Tuhan ya. Ya, tapi dia mau kasih role model supaya kita itu tidak terus-menerus bekerja. Ada waktu masa kita Sabat, waktu bersama dengan keluarga, dengan Tuhan. Itu sudah role model yang memang sudah Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjaga yang namanya keseimbangan dalam hidup kita. Jadi kita harus ubah pola pikir kita dan kelola waktu kita yang ada, dan kita doa sama Tuhan supaya kita tidak jadi budaknya ekonomi gitu. Itu sih dari saya. Mungkin dari pastor mungkin ada ini menarik sih, pemikiran yang lain gitu ya. Kalau saya sih cuman memikirnya gini, Pak Saya. Kadang itu ya, kita manusia itu bikin diri kayak Tuhan. Maksudnya gini, seolah-olah tanpa kita dunia ini akan berhenti gitu loh. Jadi kalau bisa 24 jam itu makanya saya setuju sih yang tadi Pak Sam bilang, bahwa itu
strategi iblis itu bikin orang jadi sibuk. Ya, ya. Sehingga dia terlalu fokus dengan pekerjaan dia, Ya. lupa dengan. Nah, gini, saya punya cerita nih. Karena sekali lagi, Ya. karena kita mungkin nggak bisa membedakan dan kita nggak punya prioritas. Betul. Artinya semua kita kerjakan. Iya. Nah, kadang-kadang dulu saya sempat dengar dari teman saya, hati-hati loh, pelayanan pun bisa jadi bagian dari strategi iblis. Iya. Kasih kamu pelayanan banyak-banyak, gitu. Ya, betul. Betul. Program banyak-banyak, Benar. pekerjaan banyak-banyak. Benar. Oke, sorry, lanjut. Iya, betul. Jadi Ya. pada akhirnya ya jatuh-jatuhnya itu kita nggak punya waktu untuk istirahat. Yap, ya, Ya, itu tadi keseimbangan hidup tuh nggak ada. ya, betul. Kalau COVID kemarin itu saya ngerasa betul tuh. Kan kita harus semacam ada tuntutan karena kita harus siapkan 2 ibadah. Satu, kita harus melayani jemaat yang hadir secara onsite, tapi ada jemaat-jemaat yang memang belum bisa untuk hadir secara onsite dan mereka mau online. Dan kita harus menyiapkan 2 ibadah. Nah, awal-awal sih masih semangat ya. Kayak 1-2 bulan, setahun pertama saya rasa masih kuat kami lakukan. Bahkan saya masih ingat hari itu saya bisa satu hari itu bisa khotbah 3 kali gitu. Masih kuat gitu. Udah khotbah onsite, khotbah online, onlinenya pun kadang 2, di umum juga di YouTube, punya 2 YouTube gitu kita waktu itu. Masuk bulan ke-14 ya, 1 tahun 2 bulan lebih gitu. Kok ngerasa ke hidup itu kok makin sibuk tapi kok makin kering di dalam. Istilah saya itu kayak gini, Pak Sam. Kayak ini anggapnya ini karet nih. Ini kita terus ditarik nih. Ketegang ini lama-lama putus nih. Iya, betul. Waduh, saya bilang gila ini kalau nggak di stop. Iya. Nah, disitulah saya dapatin itu kesimpulan tadi, rema tadi bahwa jangan berpikir kayak Tuhan. Tanpa kamu pelayanan akan terhenti. Betul. Jadi maksain terus. Iya, betul. Kan ada sabat loh, ada jeda loh. Kenapa bisa nggak sih terjeda sedikit? Waduh, saya memang belajar, memang benar sih Pak Sam. COVID kemarin itu belajar banyak banget. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak rehat. Iya. Nah, saya sebentar. Ini ada bising nih. It's okay. Ada buku yang memang menjadi buku andalan lah. Dan sekarang saya lagi bikin book list di YouTube juga. The Purpose Driven Life yang punya Rick Warren tuh. Dia ngobrolin sesuatu gini. Ibadah atau penyembahan itu bukan hanya soal aktivitas di gereja, kayak lagi berdoa atau lagi baca Alkitab, lagi saat teduh, itu baru rohani. Bukan gitu doang sebenarnya. Tapi semua kegiatan yang kamu lakukan dengan niat untuk menyenangkan Tuhan itu adalah tindakan penyembahan. Termasuk waktu untuk sabat itu tadi. Berhenti dari kesibukan itu adalah tindakan rohani sebenarnya. Oh ya, jelas. Nah, kadang kita nggak mau melakukan itu. Ketika kita memutuskan untuk tidak melayani, orang menganggap hamba Tuhan kok gitu. Dulu Pak, saya salah satu korban dari asumsi semacam itu. Jadi kalau bisa sibuk sih sekarang Pak. Pelayanan kalau 1 minggu itu, kalau saya paling terima cuma 2 kalau 1 minggu ada pelayanan. Di atas 3 saya harus cancel salah satu. Kayak ini aja nih, ini habis ini kan kita mau khotbah nih. Ada juga permintaan untuk khotbah lagi di jam 8 ya. Setelah saya itu saya nggak bisa. Bukan karena mau sosokan, cuman saya tahu kapasitas saya. Toh minggu kan masih ada pelayanan lagi. Kalau saya maksain double 2. Betul. Apa motivasinya ya? Apa motivasinya gitu. Itu pengalaman sih Pak. Itu pengalaman. Silakan. Jujur dulu waktu saya puluhan tahun yang lalu lah, waktu pelayanan di Medan tuh. Saya ini kan lumayan sering melayani di anak-anak. Wah, jadi saya mau nikah di sana di sini gitu kan. Jadi orang dari mulut ke mulut tahu kalau saya banyak pelayanan ke anak ya, cukup baik lah, cukup bagus gitu. Dan wah, saya hampir kayak pesanan pelayanan itu banyak sekali lama-lama ya. Saya mulai selidiki diri saya, motivasi saya apa sebenarnya. Betul. Jangan-jangan saya udah jadi budak ekonomi nih. Ya itu salah satu lah contoh. Jadi
Tapi ya kembali lagi sih, yang penting kebijaksanaan sih ya. Kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa tahu prioritas dan juga ada waktu untuk sabatikal. Sabatikal, Jangan betul. sampai kita nggak punya waktu lagi untuk Tuhan, untuk Ya. keluarga, untuk bersosialisasi dengan teman-teman kita. Dan satu lagi menarik ini, kita harus juga yakin percaya akan perlindungan Tuhan, Yap. penyediaan Tuhan Yes. dalam kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang karena kekhawatiran kita yang mendorong kita untuk Terus terjebak di dalam sistem ekonomi yang memperbudak itu. Gitu. Uang tidak salah, betul. itu netral. Ya. Tapi ketika kita menjadikan uang Tuhan atau Tuhan kita, nah di situ kita yang bahaya. Kita diperbudak olehnya. Itu yang kita bahaya. Jadi karena kekhawatiran kita, makanya kan nasihat Tuhan bilang gini, jangan khawatir. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu adalah bukti iman bahwa ya Tuhan menyediakan lah. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak kerja, kita tetap bekerja, tapi kita tidak lagi diperbudak oleh itu. Karena kita percaya akan penyediaan Tuhan. Penyediaan. Itu amin. Setuju sih. Itu aku setuju banget Pak Sep. Malah saya sekarang itu menjalani hidup tuh kayak gini. Tidak lagi memikirkan tentang apa yang bakalan saya dapat. Kayaknya itu udah gak ada lagi dalam hidupku. Yang sekarang dalam pikiranku, what I do. Apa yang mau saya lakukan gitu. Dan selalu pada patokannya bukan apapun. Yang aku lakukan ini menggenapi salah satu tujuan Tuhan dalam hidup saya apa enggak? Yes, betul. Jangan sampai itu tadi. Aku pengen lakukan supaya orang tahu, oh, ini siapa nih si Jack ini kan. Kalau dulu kan memang jujur Pak, waktu yang tuntunan pelayanan satu hari bisa khotbah 3 kali, itu kan merasa bangga tuh, ke superior gitu. Wow, ini gua nih gitu. Bahkan waktu COVID, tiba-tiba WL kami nggak bisa WL minggu pagi. Asam urat dia. Dia telepon, sorry Jack nggak bisa pelayanan. Saya bilang, nggak apa-apa, kesehatan lebih terutama. Saya mulai mikir, aduh siapa lagi WL nih? Hari itu yang khotbah saya. WL nggak bisa datang, hadir, sekarang sakit. Jadi Bapak tahu, saya ambil gitar, main gitar, WL, habis selesai WL, simpan gitar, khotbah. Yang tidak saya lakukan cuma apa? Kolekte aja, Bapak dijalankan sama Aser di depan. Dahsyat. Dan berapa kali melakukan itu sampai pernah satu kali merasa diri bangga gitu. Tapi setelah itu kayak ditegur Tuhan. Ini sebenarnya kau melayaniku atau kau mau kau yang jadi spotlight gitu, kau yang mau dilihat di kondisi Tuhan melayani diri sendiri ya. Ampuni saya. Nah inilah yang kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang saya lihat itu, yang tahu teman-teman yang lain merasakan, tapi saya sendiri merasakan meskipun itu tindakannya nampaknya kerohanian, cuma sebenarnya bukan nama Tuhannya. Tuhan ini, nama Tuhan itu atau pelayanan itu cuma sebagai satu pembalut dari luar aja. Ego kita yang ditonjolkan. Dan hari itu saya bilang, Tuhan, ampunilah anakmu ini yang bandel ini. Sebenarnya aku cuma pakai namamu untuk menunjukkan nama aku sebenarnya. Itu yang memang kita harus hati-hati sih. Betul. Tapi itu apa ya, alami kita sebagai manusia berdosa memang seringkali begitu. Makanya dulu sering candaan. Saya juga pemain musik kan. Kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu yang sering kita pakai ya. Kadang-kadang kalau udah main drum, main bass, gitu kan, main piano, WL, gitu kan, wah, disitulah saat kita khotbah kita, ya kan, disitu kita mulai mencuri, kemuliaan Tuhan. Padahal sebenarnya waktu kita melayani ada reward sebenarnya. Ada reward. Tapi kita mau ambil semua reward itu kan, dan fokus kita nggak lagi ke dia, tapi ke diri kita sendiri. Diri kita. Padahal Bapak bilang tadi spotlightnya itu. Spotlightnya bukan lagi ke dia, tapi ke itu sih yang keresahan. Nah, ini kita pindah topik lah dari pelayanan tadi. Satu lagi sebelum kita akhirin, ini jam berapa nih? Sebenarnya ini berapa menit? 19 menit. Kita ngobrolin soal keresahan generasi muda sekarang.
kalau tadi sempat Bapak singgung soal FOMO gitu ya, fear of missing out itu ya. Kan pernah bahas di podcast tuh. Okay. Jadi gimana tuh? Coba cerita. Apa sih bikin anak-anak teman-teman kita nih jadi, tapi kayaknya FOMO itu sebelum Bapak jelasin kayaknya itu penyakit sejuta umat ya. Iya, itu sudah jadi tren ya. Tren ya. Jadi takut ketinggalan lah bahasa sederhananya sebagai anak muda sekarang ini, karena memang sistem lagi kembali dunia mendesain supaya orang itu mencoba untuk mencari perhatian ya dari orang lain lewat komen, lewat like, dan resah kalau seandainya nggak mendapatkan itu ya kan? Dan juga orang-orang mulai membesar-besarkan FOMO ini ya, atau takut ketinggalan. Kalau bisa dia yang dapat duluan, kalau bisa waktu kita ngobrol gini tahu apa yang dibicarakan. Malu dong kalau malu dong nggak tahu gitu ya. Tahu ngomong apa, kuno banget lo apa segala macam. Gitu-gitulah. Jadi itu gejala-gejala yang sebenarnya bagi kita yang perlu kita sadari bahwa itu FOMO itu mungkin ada apa ya, kita harus waspadai itulah dalam diri kita. Itu apa, kita harus takut ketinggalan ya gitu ya. Kalau kita ngerti siapa diri kita, tahu diri kita dan apa tujuan kita, saya rasa mungkin bisa lah. Nah, saksikan aja di YouTube saya. Oh ya, ada ya, udah dibahas ya. Sekalian iklan ya. Ya sekalian nanti bisa lihat di YouTube saya itu ada bahas. Udah dibahas ya. Tapi gini, pertanyaan saya satu nih Pak Sam. Itu 100% FOMO itu negatif atau ada sisi positifnya? FOMO ya. Iya, gimana tuh? Kurang tahu juga sih ya. Gimana kalau menurut Bapak? Ya. Kalau menurut saya, ini kan balik lagi ke definisi sederhananya dulu nih. Ini kan satu perasaan takut aja. Takut terhadap sesuatu yang ketinggalan. Nah, ini takut ketinggalan pesawat. Oh, nggak jauh ya, beda ya, bukan itu maksudnya. Tapi gini, maksudku ada sisi positifnya kali ya, kayak artinya memaksa dia untuk harus selalu tahu tentang apa yang terjadi, nggak ketinggalan informasi lah. Kalau dia motivasi itu showcase ya, itu. Kalau motivasinya dia mau mengupgrade dirinya terus, tanpa harus, yang penting kan tanpa harus perlu pengakuan. Pengakuannya itu yang jadi buruk. Persoalan. Ya kan? Yang kita kritisi adalah yang perlu pengakuannya itu. Berarti dia haus pengakuan. Kasih dia air putih. Dan saksikan di podcast saya. Kalau aku langsung gini, yang komennya bagus, nanti aku transfer uang. Aduh. Oke, kita selesai dulu sampai di sini. Nextnya kita lanjut. Oke, kita bisa lanjut ya. berikutnya. Nggak, Mas Sam, thank you.